Hai, selamat datang di Analisa Market Gadis Forex. Kembali lagi bersama saya Shiva dan juga Gadis Forex. Nah, hari ini nih tanggal 11 Desember tahun 2024. Seperti biasa kita bakalan menganalisa pergerakan harga market dari gold, oil, dan juga Bitcoin, guys. Nah, Bu Sandi atau gadis forex, menurut Bu Sandi gimana nih untuk pergerakan gold satu hari ke depan? Oke, selamat pagi menjelang siang Kak Siva dan sahabat gadis forex. Sebelum kita ngomongin market ya, saya mau minta maaf ya kita kemarin nggak bikin video karena saya sedang nggak enak badan. Sebenarnya masih sampai sekarang masih agak ke bawah sih gitu. Kayaknya saya salah makan aja. Nah, cuman Eh, padahal kemarin itu banyak yang ingin saya bahas ya, termasuk kan ada berita malamnya kan ada berita dan alhasil hari ini membawa harga gold itu eh, tembus ke 2.700-an lagi Kak Siva ya, kembali ke 2.700. Nah, kita perlu concern ya Kak Siva, nanti malam itu ada news CPI ya, month of month yang previousnya itu 0,2% dan prediksinya di 0,3%. Jadi ada kenaikan ya untuk inflasinya Amerika ya. Ini jam 20.30. Nah, kalau inflasinya itu naik, kemungkinan besar nanti The Fed itu akan menurunkan suku bunga 0,25 basis point itu jadi probabilitasnya jadi tinggi. Nah, kalau nanti suku bunga dinaikkan, ya ada potensi gold akan naik juga. Nah, apakah naiknya gold ini akan tembus all time high-nya kemarin yang di harga 2.790-an ya, hampir 2.800 dan menyentuh 2.800 ataukah sebenarnya kenaikan yang hari ini atau yang pagi ini ya dari semalam dengan hari ini itu sudah merespon rencana pemotongan suku bunga karena biasanya Kak Siva, untuk pelaku pasar saham ya atau stok itu ada istilah itu buy on rumor, sell on news. Jadi ketika itu masih berupa rumor, mereka sudah berbondong-bondong untuk buy. Tapi ketika justru newsnya dirilis, mereka malah sudah take profit atau menjual. Nah, Hmm. apakah itu juga terjadi di market futures? Menurut saya potensinya ada karena pelaku dari stok itu juga mungkin mereka juga pelaku market futures. Nah, seperti itu. Oke, jadi attention ya Kak, Siva, Hmm. bahwa nanti malam ada news jam 20.30 ya, CPI dan itu cukup panjang dan biasanya akan menggerakkan harga emas yang cukup signifikan. Kemudian ada lagi jam 22.30 untuk crude oil inventories ya, yang previousnya atau data sebelumnya di minus 5.000 tapi prediksinya belum keluar. Untuk oil menurut saya nanti tunggu juga beritanya ya, tapi ini prediksinya udah minus ya. Ada Iya. kemungkinan oil tetap di bawah naik sih. Oke, untuk yang pertama kita ke gold dulu. Gold dulu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, garis segitiganya tuh sebenarnya masih, meskipun kemarin break ya, tapi dia tuh kembali ke garis segitiga. Ada potensi bahwa dia akan bergerak. Nah, itu di garis support, tapi supportnya kan sekarang jadi resisten ya, persilangan itu Kak Siva. Iya, bisa. Ya, ya di area situ. Kemungkinan akan bergerak ke situ kalau naik ya. Tapi memang resisten ini yang terdekat dia itu akan menyentuh ke pivot poinnya itu Kak Siva. Itu di harga berapa ya? Di pivot itu di Pivot, harga yes, 2.700, 2.700. 15 ya. 12 ya. Ya, pagi ini sampai siang ini ya atau sampai market Eropa lah paling tidak itu kita notice resistennya potensi ke 2.712-an ya di angka pivot. Nah, nanti di situ pertaruhannya. Kalau misalnya itu nanti break ke atas, ini kan seperti bikin cup and handle ya, gold ini Kak Siva. Coba Hmm. agak dikecilin. Ya, bisa bikin cup and handle kalau break itu ya. Nah, Ya. kalau break pivot, menurut saya
gold itu potensi membuat all time high. Jadi kemungkinan akan tembus 2.800. Tapi mungkin karena kita lihatnya time frame daily ya, ada potensi itu mungkin terjadi tidak dalam waktu dekat ya. Bisa jadi itu mungkin baru terrealisasi di tahun depan seperti itu. Tapi resistennya yang paling dekat lagi setelah 2712 itu di R1 yang period sekarang itu di 2760-an ya Kak Siva. Resisten satu, nah di situ ya. Nah itu di 2764. Jadi resisten terdekatnya itu di 2712 di pivot period sebelumnya. Kemudian resisten selanjutnya itu di 2760-an di resisten satu period sekarang. Nah, menurut saya gold itu ambil posisi buy ya. Ambil posisi buy. Tapi nanti kalau misalnya dapat harga di sekitar 2680 itu lebih bagus Kak sih Pak. 2680-an ya. Tunggu koreksi dulu di 26. Coba ditandai. Kalau kalau gold bisa ke 2680 di situ bisa ambil posisi. Atau kita ke H1 supaya lebih kecil Kak sih Pak. 10 itu di mana? Di 80 di sebelah sini, sekitar sini. Ini udah sebentar lagi sih Itu kita area ya. masuk Oh iya area betul. ini. Ya, nah, betul. Oke. Jadi ada potensi tes itu ya Kak Siva. Selain ada garis triangle pattern setelah persilangan di situ akan jadi support ya. Kemudian ada R2 itu area untuk buy. Bisa buy limit ya, bisa buy limit. Dan itu juga area yang kemarin itu fair value gap-nya ya. Jadi dia setelah kenaikan di 2660 itu kan nyaris tanpa ada halangan naik sampai dengan 2695 ya di situ. Harusnya memang dia harus nutup fair value gap-nya di area 2680-an itu Kak Sipa. Jadi ini area buy. Kalau misalnya mau ambil sell itu lebih aman tunggu di area sekitar 2730 sampai dengan 2740 di R5 di situ. Di area ini bisa ambil sell. Ya, di situ. Tapi kalau sell mungkin kenanya di nanti malam ketika news ya Kak Siva. Harapannya adalah ketika news itu kan pergerakannya volatile. Nah, itu dapat harga sell limit di area 2740. Cuman kalau misalnya 2740 atau R5-nya itu break ya atas ya, lebih baik langsung di cut loss. Lebih baik antisipasi karena potensi gold naik ini menurut saya cukup besar ya. Selain secara fundamental itu ada pemotongan suku bunga, kemudian masih negara-negara Timur Tengah juga masih memanas ya. Meskipun kemarin sudah sempat ada gencatan senjata, tapi ternyata itu tidak sedikit tidak membantu untuk menjadi perang itu menjadi selesai gitu. Ternyata eskalasinya masih tetap tinggi. Jadi itu. Jadi potensi gold masih akan tetap naik didukung oleh fundamental. Itu Kak Siva. Jadi buat hari ini range-nya cukup jauh ya Bu Sandi dari sekitar 2680 sampai ke 2740 karena didukung nanti malam juga bakalan ada news gitu ya Bu. Yes. Itu artinya ada sekitar 80 sampai 100 poin biasanya kalau ada data CPI ya Kak Siva memang. Jadi kita antisipasinya juga agak panjang. Oke. Mungkin itu buat analisa gold ya Bu, kita lanjut ke oil. Yes, kita ke oil. Nah, oil naik. Iya. Ya, naik. Oh, pagi ini langsung naik ya. Oke. Kalau oil kayaknya kita nggak perlu ke H1 ya. Cuman saya perspektifnya lebih dikecilin sedikit tampaknya. Oke. Lebih banyak lagi ke belakang. Lagi? Oke, cukup. Yes. Nah, oil ini sebenarnya kalau trading di oil dan masih loss, menurut saya ini sungguh keterlaluan ya. Karena angkanya itu sudah
sudah pakem ya, dia itu ketika ke 67 di situ memang sinyal buy-nya tinggi ya Kak Siva. Iya benar. Nah, rejection di situ tuh benar-benar kuat gitu. Retrace itu berapa kali itu? Iya, Bahkan kalau udah kita 5 lihat kali. sebelumnya, betul. Mhm. Itu 2, 3, 4, 5 ya, 5, 6 kali ya, 6 kali di situ selalu di reject ya, retrace terus di situ. Nah, di situ area buy. Jadi oil ketika dia menyentuh harga itu lagi ya sudah buy. Kalau kemarin dapat di harga 66, sekarang sudah 68,9 itu kurang lebih di 2000 2 poin ya atau 2000 US dollaran kalau kita ambil posisi satu lot. Nah, seperti itu. Jadi ini menurut saya masih potensi bisa beli Kak Siva karena targetnya itu paling tidak bisa ke 70 atau ke pivot itu berapa? Di pivot ini Pivot 72, 72. Ya, 71. 71,7 ya. Menurut saya oil bisa ke situ. Ya, jadi bisa Buat buy di sekarang sini, udah bisa masuk. sudah bisa masuk, betul. Tapi nanti kalau Targetnya misalnya, kenapa? itu lanjutkan. Oke, jadi di area ini sudah bisa buy, tapi nanti kalau misalnya dia turun ke area yang bawah itu, yang kita apa itu blok ya, untuk area buy, di situ bisa masuk lagi. Itu Kak Siva. Tinggal kita sesuaikan lotnya dengan modal ya. Oke. Dan nanti malam juga ada news dari Crude Oil itu akan menggerakkan harga market cukup signifikan. Ya, betul. Jadi oil itu setiap hari Rabu itu akan rilis data ya. Untuk data Amerika ya, mereka akan merilis datanya bahwa inventory oilnya mereka itu berapa, itu per week setiap hari Rabu. Dan ketika news atau sebelum news biasanya memang harga oil sudah bergejolak. Tapi pagi ini cukup oke ya. Biasanya market Asia itu dia jarang sekali bergerak. Ini hari ini sudah bergerak cukup panjang ya oil dari 68 dari 67,7 ke 68,9. Jadi sudah satu poin lebih. Nah, jadi nanti malam kemungkinan juga akan lebih volatile lagi Kak Siva karena ada rilis data. Dan selain rilis data, fundamentalnya oil ini kan hampir sama dengan gold ya. Kalau terjadi ketegangan antara negara atau perang ya, nah harga oil itu pasti akan naik. Oke, buat analisa dan rekomendasi oil hari ini tetap buy, bisa masuk sekarang. Nah, kita lanjut aja bisa nanti ke Bitcoin. Yes. Nah, Nah, kalau Bitcoin ini yang cukup menarik ya. Tapi wajar sih kalau dia masih tertahan di area 100.000 US atau 90 ini ya, area 90 ribuan ini karena ya kemarin itu kan kenaikannya cukup cukup tanpa koreksi ya Kak Siva ketika dia break betul. harga 70.000 US itu naik ke awalnya ke 80, 90 kemudian kemarin sempat break ke 103,6 ya. Nah, kemudian ini dia mulai konsolidasi lagi, mulai apa ya istilahnya itu orang akan cari buy di bawah dulu, di atas untuk dijual atau di take profit supaya harganya lebih turun lagi. Nah, seperti itu. Ini namanya area konsolidasi. Nah, Bitcoin saya masih percaya atau saya yakin, ini keyakinan saya ya Kak Siva. Bitcoin masih bisa naik karena secara teknikal itu dia belum kena targetnya di area 110 ya. Kita udah pernah bahas kemarin kan cuma 103. Dan kemungkinan ya itu paling dekat dia akan nyoba R1 atau di 110. Tapi memang lebih aman tunggu Bitcoin ketika dia koreksi ya, ketika dia mengalami penurunan tajam ke area misal di bawah 9 minimal 95 atau ke bawah. Nah, di situ bisa collect buy Kak Siva. Nah, di situ bisa. Kalau turun ke 91 malah lebih baik ya, dapat harga. Di sini udah bisa collect buy, tapi kalau buat sekarang kan harga Bitcoin 97 itu udah
oke juga gak sih Bu buat masuk buy? Kemarin juga udah sempat retrace beberapa kali. Iya sih, cuman kalau beli di yang sekarang 97 itu kalau dia masih koreksi ke bawah lagi itu cukup jauh Kak sih Pak ya. 97 ke Hmm. 92 itu 5.000 poin kan. Jadi menurut saya jangan dulu deh. Memang candle daily yang kemarin itu kan dorongan naik ya. Cuman Mhm. belum konfirmasi juga candle sebelumnya. Satu, nah itu kan ada dorongan untuk naik, tapi kan belum. Yang candle hari ini harusnya adalah candle konfirmasi ya. Makanya kalau hari ini itu kalau mau ngambil buy, amannya lebih nunggu agak ke bawah dulu. Ya minimal dapat harga di 95, 94 itu. Nah, di situ bisa. Ya, itu kan juga banyak shadow yang berhenti di area 94 ya Kak Siva. Nah, Iya tuh. oke. Ya, Di itu area. lebih aman di situ. Supaya floatingnya nggak terlalu jauh ya. Kalau saya lihat H1 coba kasih Pak. H1-nya itu tertahan di support 1 ya, tadi pagi ya. Jadi yes di situ di 94. Oh kemarin sorry di 94. Meskipun ini pergerakan naik, jadi dia bergerak antara S1 sama pivot ya, berusaha untuk nembus pivot. Tapi area 94 itu Kak Siva itu memang area kuat ya. Itu ada Iya. S1 period sekarang sama ada garis apa itu? Yang period sebelumnya. Agak dikecilin. Ya, itu garis apa? Ini garis pivot. Pivot. Ya, pivot di Pivot periode area sebelumnya. sebelumnya. Ya. Jadi kalau bisa turun lagi dan di harga 94 ya, 95 94 menurut saya di situ area masuk yang probabilitasnya cukup tinggi. Itu Kak Siva. Mulai Oke. masuk di situ. Udah bisa mulai masuk di 95 sampai 94 gitu ya, Bu. Ya. Oke. Bitcoin sebenarnya masih sama juga sih analisanya, kurang lebihnya kita masih bisa ambil potensi buy. Ya. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu Sandi buat analisa Ya. market hari ini. Ya, semoga membantu teman-teman. See you in the next video. Goodbye. Thank you Bu Sandi. Thank you Kak Siva. Dadah.